Selamat datang, selamat bergabung ya. Cantik banget, Kanita. Rahasianya apa sih? Rahasianya selalu menjaga kesehatan kulit. Tapi yang lebih pastinya lagi, kita akan bertemu dengan dokter cantik, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin kita, Dokter Sarah. Hai, Dokter Sarah. Selamat datang. Apa kabar, Dokter Sarah? Wah, cantik banget ya. Pasti Halo, semua di sini viewerku bilang, wah, ini dokternya kok cantik banget, kayak Barbie ya. halo Anita, kamu juga cantik sekali. Terima Sibuk kasih, banget ya dokter. sekarang ya. Gimana Wow, kondisi hari ini nih? Sibuk-sibuk banget atau bagaimana nih dalam kondisi kebetulan pandemik kan seperti ini? Karena Mm-mm. kebetulan kan tetap beraktivitas pasti memulai usaha lagi punya usaha-usaha baru gitu loh dok. Tapi aku harus Oh, tetap oke. semangat apalagi khusus hari ini nih ya dok. Wah, gimana sih dok bisa punya kulit secantik, sebening kaca seperti dokter tuh, seperti artis-artis Korea kayak Song Hye Kyo, Soo Ye Jin, waduh kayak Jennie Blackpink. Wow, tuh kata Tiara, dokternya Hafal ya glowing kayaknya ya. sekali. Hai Putra, Kayaknya dokternya Anita, cantik Anita ini banget. hafal Hai banget ya Putra. kayaknya ya artis-artis Korea semua ya. Iya, Karena kecemplung juga sama drakor-drakor itu di masa seperti ini ya, pasti kita semua jadi nonton-nonton drakor itu. Kenapa sih kok jadi pingin suka banget nonton drakor itu? Apa sih yang dikejar sebenarnya mau ngeliat apa sih? itu loh kulit-kulitnya mereka itu loh dok, bening banget, sebening kaca. Kayaknya licin banget, lalat aja kayaknya kepleset dok. Jadi tuh kayak saya gimana sih caranya biar bisa bisa kinclong banget kayak gitu loh dok. Halo ada Iya, Joey. memang ya sebenarnya gini, kita tuh Up karena glow kita skin itu apa sekarang sih sebenarnya dok? Biar jelas ya, biar viewer aku tuh pada jelas. Glow skin itu apa sih dok? Tolong dijelasin dong, dok. jadi gini, sebenarnya dengan fenomena yang ada nih, yang sekarang happening banget ya, kondisi kulit yang seperti orang-orang Korea itu ya, yang glowing, halus, mulus, licin, kayaknya Kakak pori-porinya Ida nggak mau mau ada. dok mau. Iya, Terusin pori-pori dok. kulitnya nggak ada. Terus udah gitu kayaknya kok bersinar banget, Banyak. kayaknya cahaya tuh mantul gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya menggambarkan si yang kondisi happening sekarang ini yang namanya glass skin ini Anita. Nah, ini tuh memang diangkat sama tren dari Korea ini awal mulanya karena memang happening banget. Akhirnya sampai nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia akhirnya pingin banget punya wajah glowing seperti itu. Bahkan eh, berkembang di seluruh negara ya, termasuk ya di negeri Indonesia ini. Makanya semua orang tuh pada pingin tahu apa sih rahasianya si kulit glass skin ini gitu loh. Glass skin Nah, ini kulit sebenarnya glass, cocok hanya untuk perempuan aja, apalagi juga ya dok. Yang oh menginginkan glass skin. Soalnya aktor-aktor Koreanya pun juga licin-licin ya dok. iya Bahkan yang betul. saya lihat model-model Koreanya pun adalah laki-laki ya. Memang sebenarnya gini ya, kulit glowing itu sehat itu sebenarnya bukan dambaan perempuan aja. Laki-laki juga penting sekali. Kenapa penting? Karena memang kalau laki-laki itu kan dia juga harus menjaga penampilannya. Karena penampilan yang bagus itu tentunya pasti menunjang dia di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam percaya dirinya, secara psikologis, di dalam menghadapi kehidupan bersama dengan orang-orang teman-temannya, itu pasti tentunya meningkatkan percaya dirinya dia secara psikologis sehingga dia pastinya lebih percaya diri dan lebih semangat dan mungkin juga lebih beruntung kali ya kalau orang yang memiliki wajah yang sehat, glowing seperti itu ya. Iya nggak sih, Nit? Pastinya pede lah ya dok ya, menghadapi apapun aja pasti pede kalau wajahnya glowing. Secara kalau lihat bening begitu pasti kita aja ya cewek aja langsung nengoknya, wow itu perawatannya pasti mahal banget ya dok. Dok, itu sebenarnya kalau perawatan untuk step menuju supaya kulit sebening kaca glowing Korean itu tuh sepertinya harus melalui beberapa step sih dok, supaya kita bisa punya kulit seperti mereka. Konon katanya mereka juga memberikan tips-tips, katanya harus melewati 10 step ya dok, kalau nggak salah ya dok, di Korea ya. Yes, betul. Udah sering dengar ya. Jadi Tahu
Memang si Korea ini mengangkat glass skin ini dengan mengatakan bahwa untuk mendapatkan kulit yang seperti glass skin ini dibutuhkan rutinitas yang kontinu, yang konsisten, dan melakukan 10 step skincare treatment. Jadi melakukan 10 lapis treatment. Gila, banyak nggak tuh? 10 lagi. Wow, apa Ya, aja itu jadi dok? mereka Nanti tuh kita bilang semua di sini supaya semua dapat penasaran glowing. kan, bagaimana Mm-mm. memiliki kulit glow skin Korea versi Korea 10 step ya. Jadi kalau 10 Iya. step nih viewer kita harus siapin buku, catat, catat. Tapi apakah benar ini 10 step yang eh, orang Korea lakukan supaya kita bisa punya glow skin ya? Coba gimana dok dok? Oke, Step-stepnya apa aja? jadi gini ya, pertama mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan kulit yang glowing ini, mereka harus melakukan step pertama adalah double cleanser. Double cleanser itu adalah terdiri dari dua ya, ini step pertama dan step kedua. Step pertama yaitu menggunakan oil cleanser atau cleansing oil yang berbahan dasar minyak. Maksudnya tujuannya adalah untuk mengangkat kotoran-kotoran yang berbasis minyak. Jadi seperti apa produksi minyak kita, make up, segala hal yang berbau-bau minyak itu diangkat dengan cleansing oil. Kemudian step kedua adalah mereka dengan memberikan gentle cleanser. Gentle cleanser ini adalah jadi basisnya air. Jadi maksudnya ini untuk membersihkan sisa-sisa tadi si cleansing oil, sisa-sisa minyak, juga dia untuk mengangkat yang berbasis air. Jadi maksudnya seperti keringat, debu-debu. Nah, itu dibersihkan dengan si gentle cleanser. Nah, itu udah dua Jadi step ya. pembersihan itu aja sampai 2 step. Ya, pembersihnya aja dua Wow, step. Nah, terus pembersihan kemudian aja ya. Tuh baru kata bersih Via ini Valen, dua-dua dokter step tuh ya. glowing banget. Terima kasih Via Valen. Hai. Terus kemudian untuk yang ketiga dibutuhkan mereka memberikan seperti exfoliating. Jadi pada saat selesai bersihin itu mereka melakukan exfoliating ya. Nah, exfoliating ini tujuannya adalah untuk mengangkat lapisan kulit yang mati. Jadi lapisan-lapisan kulit kita ini kan ada yang harusnya pergantian lapisan kulit kita ini kan 28 hari sekali, tetapi karena sudah faktor udah usia menua, tiba-tiba pergantian kulit itu melambat, sehingga kulit kita akhirnya kusam, karena kulit-kulit yang harusnya sudah berganti, tetapi dia masih stay di kulit kita, sehingga dibutuhkan si exfoliating ini, maksudnya untuk mengangkat lapisan-lapisan kulit yang mati ini, supaya kulit kita kembali glowing. Nah, terus Oke. step berikutnya, itu baru Step 3 berikutnya ya, lagi. step Iya, berikutnya step adalah ketiga. toner. Toner ya. Jadi toner ini sekarang tuh bukan kayak toner yang zaman dulu ya. Toner yang zaman dulu tuh memang dibikin untuk mengeringkan kulit, untuk membersihkan sisa-sisa. Tapi sekarang tuh tonernya tuh untuk bukan lagi untuk jerawat saja, tetapi dia bisa berefek dua. Ada yang toner untuk menghidrasi, jadi untuk memberikan moisturizer juga kepada kulit. Ada yang toner juga untuk exfoliating lagi. Jadi double Oh, nih, mengangkat udah dia kulit, dapet. rasa kulit mati Ya, ya. jadi ada yang buat exfoliating lagi, ada yang buat menghidrasi. Udah step berapa tuh Kanita? Udah 4 ya Tiga, Nita ya? Oh, udah empat. 4, udah toner. Kemudian step yang berikutnya adalah essence. Essence ini dia itu seperti serum tapi ringan, berbasisnya tuh cair. Jadi dia tidak seperti serum ya. Kalau serum tuh lebih pekat. Nah, si essence ini kandungan bahan-bahan aktifnya itu lebih ringan dibandingkan dengan si serum. Tetapi dia biasanya efeknya lebih lagi untuk menghidrasi. Kenapa sih penting untuk menghidrasi? Menghidrasi itu maksudnya membuat kulit kita lebih lembab, lebih moist, supaya kulit kita itu tampak terisi, plumping, sehingga lebih glowing tentunya. Karena dia dimoisturisasi dengan baik. Nah, terus kemudian udah tahap kelima ya, banyak ya. Tahap keenam Banyak, itu banyak. serum. Jadi mereka memberikan serum juga. Nah, serum ini tentunya udah banyak yang tahu. Serum tuh memang dia mengandung bahan-bahan aktif yang memang bertujuan khusus untuk mengkoreksi masalah kulitnya. Misalnya kulitnya berjerawat, oke serumnya pasti bahan-bahannya yang mengandung untuk mengobati jerawat. Kalau misalnya
serumnya tuh ternyata untuk mengatasi flek. Jadi dia pasti serumnya mengandung bahan yang untuk whitening. Terus misalnya ternyata dia banyak kerut-kerut, dia membutuhkan serum yang untuk anti-aging. Nah, jadi serum ini fokusnya memang untuk fokus ke permasalahan kulit ya, sudah mulai fokus. Jadi harus dibeli yang memang sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian yang ketujuh itu yang paling suka dibeli sama semua orang kalau ke Korea. Apa tuh? Sheet Aku tahu mask. masker dong, bukan. Karena masker Yes. dari Korea tuh katanya bisa melembutkan, menghaluskan, dan langsung membeningkan secara instan. Bener nggak sih, Dok? Masker dari Sebenarnya Korea itu, Dok. Oke, kembali lagi ya, sebenarnya sheet mask ini memang dia mengandung bahan-bahan yang seperti essence. Jadi dia mengandung bahan-bahan yang untuk menghidrasi kulit. Jadi pada saat dioleskan, ditaruh di kulit kita, itu tujuannya adalah untuk membantu penyerapan tadi tuh yang tahap-tahap yang sudah kita lakukan skincare itu supaya serumnya, essence-nya itu bisa menyerap lebih baik dan juga bahan-bahan yang ada di dalam sheet mask-nya itu bisa menyerap ke dalam lapisan kulit kita lebih dalam karena efek ditutupnya itu membuat oklusi ya, jadi pembuntuan sehingga kulitnya itu bisa lebih menyerap si bahan-bahan yang dibutuhkan ini. Kenapa perlu ditutup itu Oke. seperti itu. Jadi dia bisa menyerap bahan-bahan yang Kulit dibutuhkan ya, ini Dok, lebih ya? mudah. Lebih Terus mudah. Oke. memang apakah bisa instan glowing seperti kamu bilang? Nggak ada yang instan ya. Untuk merawat kulit itu membutuhkan treatment yang rutin dan continue. Oh, Kalau continue. misalnya kita gini, aduh muka gue lagi jelek banget nih, sekarang mau siaran, ya kan Ita ya? Mau siaran, terus nanti pasti mungkin oles masker aja bisa langsung cakep, bisa nggak sih? Memang dia mempunyai efek menghidrasi ya, jadi memoisturizing kulit, jadi membuat kulit lebih kelihatan lebih lembab. Tapi apakah efeknya instan? No, dibutuhkan memang treatment yang continue. Oke, Terus ini dok, terakhir, ada. apa-apa? Oke, oke. Ini tadi ada yang menanyakan sebentar tuh dok, kalau yang work from home katanya kan, apa perlu sih perawatan treatment itu dilakukan semuanya? Soalnya kebayang sih dok, ini tadi baru 8 ya, 8 step ya dok. Masih ada 2 lagi dok. Kira-kira itu harus semua berapa lama dok untuk bisa menyelesaikan step 10-nya ini? Yang step Nah 9 tuh itu, apa tadi dok? nah Step itu, yang 9. Nah itu kan banyak banget ya stepnya ya. Nanti yang ke-9 tuh ada eye cream, yang ke-10, yang ke-8 ada eye cream, yang ke-9 tuh ada moisturizer, dan yang terakhir adalah sunscreen. Nah kembali Wah, lagi sebenarnya 10 step skincare ini apakah memang wajib kita lakukan? Nah, kami sebagai dari dokter spesialis kulit yang tergabung di dalam Perdoski itu menyarankan bahwa sebenarnya untuk merawat kulit itu tidak melulu dibutuhkan 10 step skincare ini. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah basic regimen skincare yang dibutuhkan. Ada 4 ditambah dengan 1 oh, ya. jadi Iya, sebenarnya itu iya, hanya tren ya dok ya. 10 step iya itu hanya itu tren ya. tren. Faktanya sebenarnya nggak harus 10 ya. Soalnya aku Yes, of kebayang nih, pasti course. juga viewer juga di sini mendengar, what? Untuk bisa punya kulit sebening kaca atau glass skin itu harus melakukan 10 step setiap hari dok. Itu kebayang ya, bukan cuma waktu, terus udah gitu berapa budget yang mesti aku siapkan untuk punya Yes, glass mahal banget skin. kayaknya ya. Mahal Bayangin banget. mau berangkat aja ke kantor atau mau acara apapun butuh berapa lama tuh ya? 1,5 jam atau 2 jam ya kira-kira ya persiapan Nah, 10 skincare itu. Pasti nih, butuh banyak ini ada ya. lagi dok. Ada lagi nih yang nanya. Dokter mau nanya dong, di Korea banyak laki-laki maupun perempuan glowing dari wajahnya limited edition. Menurut dokter mereka melakukan operasi plastik atau hanya perawatan dok? Artis-artis itu Nah, dok, banyak banget kan. Mereka tuh operasi plastik atau perawatan dok. Tolong dijelasin dok. jadi sebenarnya memang secara genetik mereka sudah berbeda ya dengan kondisi kulit kita sendiri. Faktor kondisi kulit seseorang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan dari luar. Dari Hai dalam dokter itu Didi. antara lain tuh si genetik.
ras, hormon, metabolisme tubuh kita. Nah, secara genetik, orang-orang Korea ini udah berbeda dari kita. Mereka memiliki kulit yang jauh lebih putih dari kita. Kemudian pori-pori kulit mereka pun kecil. Jadi memang mereka secara genetik sudah berbeda, Anita. Nah, apakah memang mereka tuh cantik seperti itu sudah dari lahir? Ya, itu kembali ke mereka masing-masing ya. Memang di Korea itu berkembang sekali klinik-klinik estetik, klinik-klinik bedah plastik yang memang memberikan berbagai macam modalitas treatment. Tetapi nggak hanya di Korea ya, di Indonesia juga berkembang loh, Anita. Iya, Iya, berkembang sekali. Dan nggak dokter-dokternya maksudnya. tentunya dokter-dokter spesialis kulit yang memang ahli di dalam bidangnya untuk melakukan treatment-treatment yang sesuai dengan permasalahan kulit kita. Jadi Oke. dokter spesialis kulit itu akan memberikan treatment yang memang sesuai dengan permasalahan kulit kita. Dia Iya, tidak akan dok, memberikan tadi kan dokter yang bilang, macam-macam itu tadi. dokter, tadi kan dokter Hmm. bilang katanya secara genetik sudah berbeda dengan kulit orang Indonesia dong, ya kan? Nah, kalau kosmetik-kosmetik yang ditawarkan dari Korea seperti maskernya dari Korea dan segalanya itu, ini apakah bisa kita gunakan atau efeknya bisa sama seperti yang mereka pakai atau enggak sebenarnya sih, Dok? Oke, jadi memang pertama kali ya, kalau kita tergiur dengan membeli krim-krim Korea ini, kita pertama kali yang terpenting adalah kita harus melihat ingredients-nya. Ingredients-nya ini adalah yang menentukan efek dari apa yang kita dapatkan di wajah kita. Jadi kita harus membaca ingredients-nya. Apakah ingredients-nya ini mengandung bahan-bahan yang untuk memutihkan, atau ingredients-nya ini ternyata mengandung bahan-bahan yang untuk peremajaan kulit, ataukah ingredients-nya untuk jerawat. Jadi itu semuanya harus disesuaikan dengan masalah kulit kita, dengan kondisi kulit kita. Tetapi perlu diingat, kalau kita coba-coba trial and error seperti itu, kira-kira buang uang nggak sih? Ternyata kita beli nih, terus Buang-buang kita pakai, banget, ya betul. loh kok nggak cocok, terus langsung baru pakai 1-2 kali udah ditaruh. Terus udah gitu coba lagi, baru pakai 3 kali ditaruh lagi, nggak dipakai lagi. Ternyata kulit itu kalau kita coba-coba bagus nggak sih? Ternyata mereka itu kalau kita coba-coba asal pakai krim atau skincare ini ternyata membuat kulit kita malah lebih mudah iritasi, malah lebih membuat kulit kita lebih sensitif. Jadi kemungkinan untuk terjadinya iritasi dan sensitif itu malah meningkat. Apalagi dengan kita 10 step skincare ya. Coba bayangin kalau kita pakai 10 step itu di double-double gitu ya. Kita nggak ngerti nih, kita nggak konsultasi dengan dokternya ya. Kita pakai 10 step, ternyata dia itu mengandung bahan yang untuk pengelupasan. Tonernya pengelupasan, terus kemudian serumnya pengelupasan, terus udah gitu bahan-bahan yang lainnya juga pengelupasan. Nah, ini terlalu berlebihan sehingga malah membuat kulit mereka menjadi sensitif, akhirnya iritasi, akhirnya alergi, yang tadinya mau cantik malah tambah jelek, malah mukanya jadi merah-merah, beruntusan, bintik-bintik, malah jadi akhirnya baru deh habis gitu lari ke dokter spesialis kulit. Dok, kenapa nih muka saya? Itu banyak banget fenomena seperti itu ya. Terus aku tanya, kenapa? Oh iya dok, saya nyoba 10 step skincare. Udah dikonsultasikan belum? Belum. Udah lihat belum, cek bahan-bahan ingredientsnya apa? Belum dok. Pokoknya saya tuh cuma ngikutin influencer-influencer itulah. Atau saya ngikutin orang-orang bilang itu bagus, saya beli. Jadi kadang banyak orang itu mencoba-coba semuanya tanpa mengerti apakah itu sesuai dengan kondisi kulit mereka atau jenis kulit mereka. Karena sebenarnya skincare itu harus disesuaikan dengan masalah kulit setiap orang. Nggak boleh langsung sama. Oke. Jadi Mm-mm. dok, sebaiknya kalau kita menggunakan skincare tuh kita harus mengkonsultasikan dulu ya dengan dokter kulit ya, untuk tahu dulu benar kondisi kulit kita seperti apa. Seperti misalnya ini ada pertanyaan nih dari Indah, dia nanya katanya kalau misalnya saya over 40, udah di atas 40, selama ini tidak pernah melakukan perawatan apa-apa, masih bisa nggak sih memulai untuk melakukan perawatan supaya kulit bisa sebening kaca, dok? Masih bisa nggak sih, terlambat nggak sih dok kalau di usia 40 tahun baru memulai melakukan perawatan dok? Padahal kan seperti yang kita tahu sebenarnya baiknya itu dimulai dari usia berapa sih perawatan kulit itu sebenarnya dok? Oke, jadi perawatan kulit itu sebenarnya dari bayi pun kita udah melakukan perawatan kulit ya. Seperti misalnya kita mengoleskan lotion,
sehabis mandi kita memberikan moisturizer kepada kulitnya untuk menjaga supaya kulitnya kering. Jadi sebenarnya dari bayi kita sudah melakukan perawatan kulit. Tetapi memang perawatan untuk skincare yang khusus untuk anti-aging itu sebenarnya sudah harus dimulai dari usia 25 tahun, Anita. Bahkan 20 Oh, tahun ini tuh sudah 25 mulai. tahun ya? Iya, bahkan 20 tahun itu sebenarnya sudah mulai terjadi penurunan hormon, tetapi tanda di kulit kita masih belum tampak. Biasanya mulai tampak tuh udah 35 tahun ke atas ya. Jadi sebenarnya dari awal kita sudah harus memulai perawatan skincare. Dari usia 20 tuh kita sudah harus memakai skincare yang untuk meremajakan kulit kita. Karena di usia 20 itu sudah terjadi yang namanya proses penuaan kulit. Tetapi proses penuaan kulit itu kan banyak ya, mulai dari yang fase sebelum menunjukkan gejala, terus fase yang sudah mulai perubahan transisi, sama fase yang sudah menunjukkan gejala. Biasanya 45 tahun ke atas tuh sudah jelas banget udah ada tanda-tanda penuaan di kulit ya, mulai kerut, flek-flek hitam, terus ada kutil-kutil kecil-kecil, itu tuh tanda penuaan kulit. Jadi kulitnya kusam, kering, nah itu udah mulai muncul ya. Itu tuh tidak ada kata terlambat sebaiknya. Jadi sebaiknya dengan kita memberikan treatment yang sesuai, itu pasti bisa kita mulai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena perawatan kulit itu sebenarnya lifetime investment. Secepat mungkin kita melakukan treatment di usia mulai sedini mungkin, pasti akan kulitnya kondisinya lebih baik. Karena semakin dini fungsi kulit kita membentuk kolagen itu lebih bagus dibanding pada saat usia kita sudah mulai memasuki usia tua ya, 45 tahun ke atas, pasti produksi kolagennya sudah sangat menurun. Tetapi jangan takut Kanita, bahwa sebenarnya treatment-treatment ini bisa kita lakukan tetap selain skincare. Untuk mendapatkan kulit yang sehat ini, nggak hanya skincare loh Anita. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat ini dibutuhkan beberapa faktor. Antara lain, kembali lagi ya tadi ke tren glass skin ini ya. Tadi kan nah, yang faktanya itu kan harusnya 4 ya. Faktanya 4 itu hal sebenarnya yang gini, yes. Ini kita kembali ke arah ya. Jadi gini sebenarnya, kondisi glowing, bersinar itu bisa kita dapatkan kalau kondisi kulit kita sehat. Sebenarnya glowing itu adalah bonus dari kulit sehat itu. Jadi kulit yang sehat itu akan menggambarkan glowingnya tadi itu. Nah, kulit yang sehat itu seperti apa sih? Kulit yang sehat itu ya tadi, tekstur kulitnya halus, mulus, terus kemudian dia tidak ada tanda-tanda keradangan seperti jerawat, iritasi, merah-merah, terus kemudian dia terhidrasi dengan baik ya, lembab, kenyal, terus kemudian dia juga warna kulitnya merata, cerah merata. Bukan putih ya, cantik nggak harus putih ya. Jadi warna kulit apapun yang Tuhan ciptakan buat kamu adalah cantik. Nah, untuk menciptakan kulit yang sehat ini dibutuhkan berbagai faktor. Nggak cuma skincare, Anita. Jadi skincare harus diberikan. Yang kedua, kita harus olahraga teratur. Jadi lifestyle kita harus bagus. Olahraga teratur, terus yang kemudian kita juga perlu memberikan nutrisi kepada nutrisi-nutrisi ke dalam badan kita untuk memberikan kepada makanan kepada kulit kita. Jadi nutrisi yang asupan makanan yang kita makan itu juga harus bagus. Kemudian selain nutrisi, kita juga harus menjaga pola hidup kita, tidur teratur ya. Tidur jangan nonton drakor, jangan begadang-begadang, itu bikin kulit kita menua ya. Kayaknya yang penggemar Korea semua nggak mungkin deh kalau nggak begadang, Dok. Secara kan kalau setiap episode, Dok, pasti bawaannya pingin lagi, akhirnya bablas, Dok, sampai pagi. Itu nggak bagus ya ternyata, Dok ya. Nggak bagus banget buat kulit. Ya, pada saat kita istirahat, iya bikin kulit kita kusam. Pada saat kita istirahat terjadi regenerasi kulit dengan baik ya. Tubuh memperbaiki sistem hormonalnya sehingga aliran darah kita bagus, sehingga nutrisi ke kulit pun bagus, sehingga pasti kulit yang sehat itu bisa dicapai dengan gaya hidup yang sehat ini. Kemudian kita juga perlu mengurangi stres ya. Stres yang tinggi ini mengakibatkan juga kondisi kulit nggak bagus. Jadi yang sering stres coba dikurangi. Hidup harus happy ya. Kalau kita happy, dia akan terproduksi lah hormon endorfin yang membuat perbaikan setiap sel-sel tubuh kita jauh lebih bagus. Hormon kita pun teratur. Dan yang terakhir nih penting banget Anita, perawatan di klinik. Jadi perawatan di klinik ini itu
bagus sekali untuk memperbaiki kondisi kulit kita. Jadi seperti perawatan yang dilakukan dokter ya, seperti chemical peeling, mikrodermabrasi, terus kemudian skin booster, botox, laser, kemudian radiofrekuensi dan ultrasound, ini semua tuh berefek sekali pada kondisi kulit kita. Jadi ini adalah modalitas-modalitas terapi untuk peremajaan kulit. Jadi kenapa sih perlu treatment-treatment di klinik itu? Karena treatment di klinik itu akan memberikan hasil yang lebih cepat tentunya, hasil yang lebih dalam, jadi merangsang produksi kolagen kita lebih cepat, sehingga kondisi kulit yang cantik yang diharapkan bagus glowing itu pasti akan lebih cepat dicapai. Tapi setiap treatment itu harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya ya. Nah, tadi Anita belum kita bahas tuh yang sebenarnya basic skincare yang harus dicapai apa aja. Ya, basic skincare. Betul. Kan orang-orang pikirnya 10 kan. Ternyata kita nggak butuh kok 10. Menurut Perdoski, sebenarnya ada basic skincare yang dibutuhkan untuk mendapatkan kulit yang sehat. Basic skincare itu ada 4. Yang satu tadi cleansing untuk membersihkan kulit kita supaya kulit kita itu bersih dari sisa make up, keringat dan segalanya untuk siap menerima treatment berikutnya. Yang kedua setelah cleanser ini adalah moisturizing. Moisturizing ini penting sekali ya. Penting sekali. Moisturizing ini bisa melembutkan kulit, buat kulit kita jadi mengurang menuanya, terus kemudian dia juga membuat kulit kita jadi nggak gampang gatel, nggak gampang iritasi. Jadi sebaiknya setelah kita membersihkan, waktu kondisi kulit masih lembab, itu langsung dipakein moisturizer ya Anita. Jadi jangan tunggu sampai udah, misalnya kita nyuci muka nih, udah tunggu kering kerontang, baru udah lama-lama ke kiri ke kanan, baru oles moisturizer. Itu nggak kurang bagus. Salah ya dok ya? Salah. Jadi saat pori-porinya terbuka ya dok, habis kita bersih. Saat bersih ya, masih lembab, masih ada kandungan airnya dari sisa-sisa kita mencuci muka, itu langsung oleskan moisturizer. Sehingga moisturizer ini akan bagus sekali untuk menahan lapisan air di dalam kulit kita. Dia bisa menyerap moisturizer yang baik untuk kulit kita. Jadi dia menjaga kelembapan kulit kita. Nah, kalau kulit kita terjaga kelembapannya, tentu pertahanan kulit kita akan lebih bagus. Kalau pertahanan kulit kita lebih bagus, dia tidak akan mudah iritasi, dia tidak akan mudah alergi terhadap sesuatu bahan, atau dia tidak akan mudah iritasi maksudnya ya. Jadi misalnya pakai apa-apa kok gampang sensitif, pakai apa-apa iritasi, mungkin pertahanan kulitnya kurang bagus. Nah, pertahanan kulit yang bagus ini bisa kita berikan dengan si moisturizer ini. Jadi nggak boleh lupa ya moisturizer ya. Semua orang harus pakai moisturizer, oke? Nah setelah moisturizer, itu juga tergantung ini ya kondisi kulit juga. Kondisi ya, kulit, iya. Kulit kering, kulit berminyak, nggak bisa disamaratakan ya dok? Nggak sama, makanya untuk mendapatkan yang baik dan cocok dan sesuai dengan kondisi kulit kamu, itu harus konsultasi dengan dokter spesialis kulit. Nah, dengan kamu mendapatkan yang sesuai, tentunya moisturizer ini tidak akan menambah kondisi kulit kamu jadi nggak bagus ya. Pasti sesuai dan enak kamu pakai sehingga malah kulit kamu bisa cepat sehat dan glowing. Kemudian setelah moisturizer ini, kamu perlu protection, yaitu dengan sunscreen. Don't forget sunscreen ya. Kamu harus penting banget pakai sunscreen. Walaupun kamu di dalam rumah aja. Dok? Yang terbaik SPF berapa dok? Kalau untuk kondisi iklimnya Jakarta gitu. Oke, jadi SPF yang baik itu minimal harus di atas SPF 30. Dan ada tulisannya biasanya SPF 30 PAA+. Jadi itu bukan hanya melindungi dari ultraviolet A, tetapi juga melindungi ultraviolet B juga. Jadi SPF itu untuk ultraviolet B, kemudian PAA itu untuk ultraviolet A. Sehingga jadi dia melindungi radiasi buruk sinar matahari yang mengakibatkan proses kulit kita ini menua. Ya, karena memang radiasi buruk dari sinar matahari mengakibatkan terjadinya aging proses pada kulit kita. That's why kita penting banget untuk protect sunscreen. Kita udah pakai perawatan capek-capek, kulit kita udah glowing, kita udah laser, tetapi kita nggak pakai sunscreen, sama aja bohong. Rugi. Sama aja kita membuat penuaan itu berjalan terus di kulit kita. Kan sayang ya, padahal kan sebenarnya perawatan tuh
tujuannya kan mau anti aging gitu ya, mau menunda penuaan, mau mengembalikan kondisi kulit kita supaya muda lagi, sehat lagi ya kan. Nah, terus kemudian setelah protection ini biasanya exfoliate atau correction. Jadi biasanya dokter tuh akan memberikan krim-krim atau serum yang ditujukan tadi untuk mengkoreksi kondisi kulit kita. Misalnya kondisi kulit kita teksturnya kasar, dia akan diberikan bahan-bahan yang untuk menghaluskan kulit, yang biasanya mengandung asam retinoat ya. Terus kemudian BHA atau alpha hydroxy acid itu bisa mengandung mempercepat penghalusan kulit. Kemudian apabila dia Mencerahkan mengalami warna kulit itu dok? yes, Mencerahkan warna kalau kulit? kulitnya masalahnya memang pigmentasi, biasanya diberikan whitening agent. Jadi memang Oke. krim-krimnya mengandung bahan-bahan yang pemutih ya. Bahan-bahan pemutih itu banyak, misalnya hidroquinone, arbutin, kojic acid. Nah, itu bahan-bahan itu bisa dipakai untuk memutihkan. Tetapi semua itu harus dengan standar racikan dokter ya. Karena bahan-bahan ini itu tidak dijual bebas, dia harus sesuai dengan resep dokter agar dicapai treatment yang sesuai dengan masalah kulit kamu. Karena kalau kamu asal pakai, apalagi beli-beli online, yang ada bukanya bukan putih, tetapi malah jadi flek hitamnya tembel, tambah gede, tambah hitam. Jadi waktu pakai, sering nggak sih Kanita lihat kalau orang-orang pakai beli-beli kosmetik online, awalnya cepet banget putih, bersih, terus tiba-tiba lama-lama, loh kok jadi hitam-hitam, flek-flek keluar semua, ya itu karena memang tidak dikonsultasikan dengan dokter dan mungkin bahan-bahan yang dipakai dia itu adalah bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya untuk kulit gitu. Nah, dok. Kalau tadi kan dokter bilang kan kita harus menggunakan bahan-bahan atau obat-obat yang disiapkan oleh dokter gitu kan. Nah, maksudnya gini loh, aku tuh ada pertanyaan yang ditanyakan banyak orang nih di DM ke aku. Dia bilang gini, aduh kalau misalnya pergi ke dokter klinik kecantikan, ke dokter spesialis kulit, dikasih obat, iya sebentar bagus, sebentar cakep, begitu obatnya habis, begitu serumnya habis, terus nanti kembali lagi kulitnya ke asal. Itu kayak ketergantungan nggak sih dok sebenarnya kalau pakai-pakai obat yang diresepkan oleh dokter? Oke, banyak orang bilang ya, aduh saya nggak mau deh pakai krim, ini nanti jadi ketergantungan. Sebenarnya bukan ketergantungan, itu adalah mitos ya, sesuatu yang tidak benar. Sebenarnya gini, kulit kita ini adalah organ tubuh terluas di dalam tubuh kita. Dia itu juga membutuhkan nutrisi makanan seperti tubuh kita yang lain. Nah, nutrisi dan makanan yang diperlukan oleh kulit kita ini kita dapatkan dari dalam, juga dari luar. Nah, dari luar itu dengan pemakaian skincare yang teratur, dengan pemberian nutrisi yang teratur, pasti akan membuat kulit kita jauh lebih glowing dan sehat. Pasti deh, kalau kita udah mulai perawatan, mulai kulit kita lebih cerah, mulai kulit kita lebih halus, mulai masalah-masalah kulit kita menghilang, jerawat-jerawat mulai pudar, bye-bye. Terus kemudian pigmen-pigmen yang mulai hitam, yang warna kulit nggak rata, mulai memudar, bye-bye. Jadi kulit jadi halus banget. Nah, setelah kita bagus nih ya, judulnya kita udah sehat, terus tiba-tiba kita lepasin tuh semua krim. Ibaratnya gini, kamu habis kayak kamu ngerawat tanaman ya, kamu siramin tanaman ini, kamu kasih pupuk, dia tumbuh subur, begitu dia udah cakep, terus kamu nggak pernah siram dia lagi, kamu nggak pernah kasih pupuk lagi, apa yang terjadi? Pasti dia langsung jadi layu kan? Kan sekarang lagi heboh tuh ya ngurus tanaman, semua orang pasti suka ngurus tanaman ya. Jadi sama, kita juga harus ngerawat kulit kita tuh harus kita berikan nutrisi terus-menerus. Nggak bisa kalau kita udah mencapai kulit yang bagus, sehat, bersih, terus tiba-tiba kita langsung, uh, oke udah selesai, nggak mau lagi aku perawatan, udah selesai. Nggak bisa. Kulit kita itu butuh nutrisi setiap hari, sama maka tubuh kita butuh makanan setiap hari. Jadi kulit kita itu pun akan membutuhkan krim-krim, nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin, antioksidan yang dibutuhkan oleh kulit kita sehingga membuat kulit kita makin hari makin sehat, makin glowing, makin bersih. Nah, dan mengatasi masalah kulit kita. Jadi itu sebenarnya skincare yang diberikan kalau udah masalah kulit teratasi itu adalah skincare untuk maintenance Anita. Jadi bukan untuk
mengobati lagi. Jadi kan first time datang kita berikan skincare yang untuk mengobati. Kemudian setelah masalah kulit teratasi, kita akan memberikan skincare yang untuk maintenance. Yang jadi supaya kulitnya itu tetap sehat, tetap glowing, masalah-masalah kulitnya nggak datang lagi. Jadi Jadi bukan ini ketergantungan ya. faktanya ya dok, bukan Yes, karena jadi bukan ketergantungan seperti di tos orang ketergantungan. bilang, ah begitu udah nggak pakai lagi krim dari dokter A, langsung muka saya nggak bagus. Atau ada juga dok, orang kan suka pakai krim-krim, wah kalau pakai krim itu, ini bisa cepet loh putihnya, cepet loh alusnya loh. Tapi begitu krimnya begitu cepet habis, langsung beruntusan lagi, langsung kusam lagi. Itu karena krimnya itu mengandung apa ya dok? Maksudnya gimana? Jadi dia pakai krim, terus habis itu Jadi setelah dia pakai misalnya dia krim, pakai krim dari ini dokter krimnya A misalnya, dari dokter, oke. dokter A gitu mungkin, atau dijual bebas ya, dan dia pakai, waduh, ini cepet nih, langsung putih, langsung bening, langsung langsung bagus lah kulitnya. Tapi begitu ini selesai penggunaannya, langsung kulitnya beruntusan lagi, kulitnya jerawatan, kulitnya jadi kusam dok. Nah, sebenarnya itu memang gini ya, karena kan dia sudah diberikan tadi yang seperti saya bilang, biasanya dokter akan memberikan treatment yang sesuai dengan permasalahan kulit. Biasanya kalau permasalahan kulit sudah teratasi, terus kemudian tiba-tiba langsung kita menghentikan perawatan tanpa konsultasi lagi sama dokternya. Ya tadi ibaratnya yang saya bilang, jadi kamu tadi sudah disembuhkan, terus tiba-tiba kamu langsung nggak mau pakai apa-apa lagi. Jadi kamu nggak memberi nutrisi apa-apa lagi sama kulit kamu tidak memberikan krim-krim anti-aging lagi atau krim-krim untuk meremajakan kulit lagi, kamu tidak membantu kulit kamu untuk regenerasi kulit yang lebih bagus, kamu tidak memberikan antioksidan, vitamin, pastinya nanti kulit perlahan dia akan kembali karena memang kita perlu tahu masalah kulit itu biasanya terjadi juga karena dia punya faktor genetik ya. Ada orang-orang tertentu yang memang punya masalah genetik kayak jerawatan. Jadi memang secara jerawatnya itu diturunkan secara genetik oleh orang tuanya. Sehingga dia memang membutuhkan treatment-treatment pada saat sudah terobati jerawatnya, dia membutuhkan maintenance cream untuk menjaga kulit wajahnya itu tetap baik, Anita. Kalau tiba-tiba dia stop, terus tiba-tiba lifestyle-nya dia nggak menjaga kondisi kulit sehat lagi, misalnya nggak pakai skincare, olahraganya nggak pernah, terus istirahatnya begadang terus, kemudian nutrisinya juga nggak diberikan yang baik untuk makanannya, kemudian nggak pernah perawatan sama sekali, pastinya kulitnya nanti akan kembali kusam lagi atau jerawatan lagi. Jadi masalah kulitnya akan kembali. That's why itu Oh, bukan gitu. suatu ketergantungan. Mm-mm. Nah, dok, ini juga pasti pertanyaan dari semua viewer kita nih, dok. Dok, kira-kira untuk memiliki kulit sebening kaca itu, dok, kita kan tadi melakukan 4 perawatan fakta yang harus dilakukan, kan, dok? Yes, Itu tuh betul. agak tegang ya, perempuan-perempuan di sini nih agak tegang gitu loh. Kalau untuk memikirkan bagaimana sih, siapa sih yang nggak pingin ya punya kulit sebening kaca. Tapi kira-kira untuk perawatannya sendiri ini nih, dok, mahal nggak sih dok? Itu pasti jadi pertanyaan semua para viewer. Untuk bisa punya kulit sebening kaca itu tuh mahal nggak sih dok? Terus harus eh, berapa kali bolak-balik dokter treatmentnya untuk supaya bisa punya sebening kaca kulitnya dok? Jadi, sebenarnya gini, kalau biasanya kamu mendapatkan krim-krim dari dokter, biasanya itu krim-krim itu bisa racikan ya. Jadi yang harusnya tadinya seperti 10 step Korean skincare, kamu harus beli 10 step, itu nggak perlu. Biasanya dokter bisa menggabungkan zat-zat aktif itu menjadi satu krim. That's why kadang-kadang kan kita mendapat krim malam, krim pagi, terus kemudian sunscreen, terus kemudian serum, kemudian sabun. Nah, karena dia lebih diracik menjadi satu krim, nah itu pastinya lebih ekonomis, Anita. Karena kamu akan mendapatkan treatment yang sesuai dengan masalah kulit kamu. Sehingga kalau kamu dapat krim yang sesuai dengan masalah kulit kamu, kebutuhan kamu untuk coba-coba beli-beli skincare di luar, trial and error, coba-coba krim-krim ke kiri dan ke kanan, itu jadi berkurang. Jadi kamu malah tidak membuang-buang uang. Karena kalau misalnya kamu coba-coba skincare di luar yang tentu belum tentu cocok,
pastinya itu lebih jauh membuang-buang uang daripada kamu langsung goalnya mendapatkan treatment yang sesuai dengan permasalahan kulit kamu. Jadi kalau kamu ke dokter spesialis kulit, tentunya kamu akan diberikan krim-krim yang sangat cocok untuk permasalahan kulit kamu, sehingga kamu akan lebih ekonomis. Contohnya lebih murah ya, dibandingkan kamu coba-coba berputar-putar ke seluruh mall, ke seluruh negeri untuk memberi beberapa puluh serum, beberapa puluh essence, beberapa puluh masker, beberapa puluh sheet mask atau cleanser yang paling cocok, ya kan? Pastinya itu lebih jauh membuang-buang uang gitu, Anita. Jadi sebenarnya kalau kamu punya masalah kulit, konsultasikanlah dengan dokter spesialis kulit agar kamu mendapatkan treatment yang sesuai dengan masalah kulit kamu, sehingga kamu pun bisa bahagia karena kulit kamu mendapatkan pengobatan yang sesuai dan akan efeknya cepat sembuh, sehingga kamu pun hasilnya lebih bagus. Kulit itu yang diharapkan, dicita-citakan supaya glowing dan sehat itu pasti hasilnya bisa lebih cepat dan lebih bagus. Jadi Begitu. kita semua bisa ya dok sebenarnya memiliki kulit sebening kaca kayak artis-artis Korea ya kayak aku ya yang dilawat dokter. Aduh, tentu bisa dong. Kembali lagi ya. Ingat, jadi glowing itu bisa kita dapatkan kalau kulit kita sehat ya Anita ya. Jadi glowing itu bukan kita kasih minyak di muka kita supaya mengkilat kayak kena bimoli gitu atau minyak goreng gitu ya. Bukan. Glowing itu bisa kita dapatkan adalah bonus dari kondisi kulit kita yang sehat. Jadi poinnya sebenarnya glass skin itu bisa kita dapatkan kalau kondisi kulit kita sehat. Jadi kalau kondisi kulit kita sehat dengan cara menggunakan skincare yang 4 regimen yang tadi tepat, kemudian kita olahraga teratur, terus kemudian kita lifestyle kita bagus, kemudian penggunaan treatment-treatment juga di rumah di klinik yang sesuai dengan masalah kulit kita bagus, tentunya kita pasti bisa mencapai kulit idaman kita, ya. Jadi kulit yang harapan kita. Nggak harus seperti orang Korea yang putih-putih mengkilat gitu ya, karena memang cantik itu nggak perlu putih, apapun yang Cantik Tuhan itu nggak kasih perlu kepada putih kita. dok. Yes, Anita aja Yang cantik penting kita banget. punya kondisi kulit sehat dulu ya, kondisi sehat dulu Yes. kulitnya dok. Nah dok nggak terasa ya udah 45 menit nih, tapi kita harus mulai melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan nih, ditanyakan nih ini nih. Tapi sebelum kita baca pertanyaan, bagaimana sih cara mengecilkan pori-pori, Dok? Karena kan artis-artis Korea nih, Dok. Kok rapet-rapet banget ya pori-porinya, Dok? Jadi gini, pori-pori itu bukan kayak otot ya yang bisa besar, bisa kecil, bisa besar, bisa kecil, enggak. Jadi pori-pori itu memang sudah kita dapatkan. Kondisi kulit setiap orang genetiknya memang pori-porinya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, tapi bagaimana caranya untuk membuat kulit kita tampak pori-porinya lebih halus, mulus, itu tentunya dengan kondisi kulit sehat tadi, Nita. Apabila kulit kita terhidrasi dengan sangat baik, sel-sel kulit kita itu jadi misalnya gini ya, moisturizer yang kita berikan kepada kulit kita itu membuat kulit sel-sel kulit kita itu jadi plump, lebih plumping sehingga dia bisa lebih kenceng. Apalagi kalau kita melakukan treatment-treatment yang merangsang produksi kolagen. Kalau produksi kolagen di kulit kita bagus, kolagen kulit kita jumlahnya cantik, pasti akan membuat kulit kita lebih kencang. Kalau misalnya dia kulitnya sel-selnya udah plump, terus kemudian produksi kolagennya bagus, pasti kulit kita lebih kencang. Nah, kalau lebih kencang, otomatis itu penampakan pori-pori kita itu akan jauh lebih kecil, lebih halus. Jadi, sehingga pada saat kita lihat, kok jadi lebih udah hilang ya pori-porinya ya, padahal pori-pori still there, tapi dia dia tampak sangat smooth, halus karena kita treatment yang teratur. Iya. Nah, Banyak ya thank you, treatment Dok. yang bisa kita dapatkan untuk produksi kolagen meningkat itu ya di klinik-klinik ya, seperti skin booster, laser, radiofrekuensi, ultrasound, itu bagus banget untuk merangsang produksi kolagen kita untuk naik lagi nih. Walaupun usia kita misalnya udah 45 tahun ke atas, sudah terlambat, udah mulai menua nih, udah mulai menurun, tetap nggak ada kata terlambat. Kalau kita memulai treatment sedini mungkin, pasti dia akan merangsang untuk produksi kolagen di dalam lapisan kulit kita itu meningkat kembali sehingga kulit kita bisa kencang lagi, bisa Yes, halus lagi, yes, bisa cantik lagi sesuai dengan harapan. ya, Dok.
ini ada yang nanya dari Mera ya. Dia bilang kalau kulit saya tuh sensitif, Dok. Kalau misalnya saya pakai terus masker itu tuh berbahaya nggak sih buat kulit sensitif? Nah, sekarang gini, pertama-tama kita sebaiknya gini ya, kalau kulit sensitif tuh apa sih definisi kulit sensitif? Kulit sensitif itu dia pakai bahan apapun gampang merah, dia pakai bahan nggak cocok dikit iritasi, terus dia merasakan sehari-hari tuh kulitnya rasa kayak perih-perih, stinging, kayak rasa kebakar gitu, kulitnya kayak panas-panas begitu. Nah, kalau punya masalah kulit seperti ini, sebaiknya harusnya konsultasikan ke dokter kulit, karena kalau kita asal pakai masker, kita kan nggak tahu nih kandungan maskernya nih apakah bahan yang cocok untuk kulit kita, bahannya apakah bisa mengiritasi kulit kita. Justru tertakutnya dia bahan yang terkandung di dalam masker ini lebih mudah mengiritasi kulit kita sehingga kulit kita yang tadinya sensitif lebih sensitif lagi. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan masker atau moisturizer yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita atau kita mengkonsultasikan ke dokter misalnya, dok, saya mau pakai masker ini, cocok nggak? Nah, dokter akan memeriksa ingredients-nya. Kalau memang ingredients-nya ini sesuai untuk kondisi kulit yang sensitif dia tadi, pastinya itu akan memperbaiki kondisi kulitnya. Karena kan dengan dia terhidrasi dengan baik, harusnya kondisi kulit yang sensitif apabila terhidrasi dengan baik, dia akan menurunkan sensitivitasnya ya. Jadi pertahanan kulitnya pasti akan jauh lebih bagus kalau kulit yang terhidrasi baik itu. Sehingga kemampuan dia untuk mempertahankan kulitnya lebih bagus dan sensitif kulitnya ini akan menurun. Sehingga dia akan lebih gampang memakai produk-produk treatment yang dia dapatkan nantinya. Gitu, yang sesuai dengan masalah kulitnya. Wow, semoga terjawab ya untuk tadi yang memiliki kulit sensitif. Jadi harus biar bagaimanapun mengkonsultasikan dengan dokter kulitnya ya. Kira-kira ini cocok atau enggak untuk dipakai untuk kondisi kulit sensitif ya dok ya. Jadi penting Yes. sekali buat kalian viewer di sini. Jadi jangan sembarangan menggunakan skincare ya dok ya. Jadi lebih baik harus mengkonsultasikan dulu kira-kira kondisi kulit kita itu apa dan yang cocok untuk memperbaiki kulit kita itu apa gitu ya dok. Yes, Benar karena sekali dok. masalah kulit, karena jenis kulit itu nggak cuma berminyak, kering, dan kombinasi atau normal. Enggak. Kondisi tipe kulit itu banyak. Jadi tipe kulit itu ada yang tergantung dari hidrasinya tadi, yang kelembapannya dia kering atau normal atau kombinasi. Tetapi juga dilihat dari inflamasi atau peradangan yang ada di dalam kulitnya. Apakah dia termasuk kulit yang sensitif, mudah jerawatan, mudah iritasi, atau dia ada akne rosaceanya. Terus kemudian kita harus lihat juga pigmentasinya. Apakah kulitnya ini warna kulitnya tidak merata, banyak flek-flek atau freckles. Terus kemudian kita juga harus lihat dari aging proses yang terjadi pada kulitnya. Apakah kulitnya ini mengalami penuaan seperti ada wrinkle-wrinkle atau apa itu kutil-kutil kecil. Jadi harus kita lihat itu sesuai dengan tipe kulitnya. Jadi bukan hanya saya kulitnya berminyak, enggak, tapi ada banyak tipe ya masalahnya. Itu ada berbagai macam masalah kulit gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Iul ya. Katanya, Dok, mau tanya dong, di skincare ada kandungan tretinoin 7%. Itu aman nggak sih, Dok? Aman nggak sih, Dok? Kalau tretinoin itu harusnya ya amannya itu di kulit kita itu biasanya yang kita pakai itu jauh di bawah 7% ya. Jadi tretinoin ini bagus untuk peremajaan kulit. Dia bagus untuk memperbaiki struktur kulit, tekstur kulit. Tetapi biasanya kondisinya itu tidak sampai 7% Anita. Jadi biasanya maksimal pun yang kita pakai ya 1%. Jadi Oh, jadi kalau biasanya 7% itu berbahaya ya, Dok? 0, biasanya 0,1% bahkan maksimalnya. Jadi kan Oke. 0,025, 0,05 atau 0,1%. Jadi nggak ada tuh 7% biasanya ya. Ya, makanya ini karena pertanyaan dari Maksimal ini ya, dari 0,1%, viewer. yes. Dari Mm-mm. viewer nih soalnya nih, Dok. Makanya kan kita kan mencoba Nggak menjawab apa-apa. pertanyaan-pertanyaan yang Justru kan diberikan. dengan kita bertanya seperti ini, oh ya, tadi saya belum jelasin ya tentang ID derms. ID derms ini
saat ini kita berbicara di ID Derms. ID Derms ini adalah platform yang tergabung dengan dari dokter-dokter spesialis kulit bergabung menjadi satu di dalam platform ID Derms ini yang bertujuan tuh kami rindu sekali untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan memang Edukasi ya, yang dok, benar, edukasi ya ya kepada para memberikan viewer ya. edukasi kepada para viewer bahwa kami ini rindu untuk memberikan ilmu yang sesuai dan tepat. Kami dokter-dokter spesialis kulit yang tergabung di dalam Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Jadi memang kerinduan inilah yang untuk kami ingin menetralkan tuh berita-berita hoax yang di luar sana, yang berita-berita yang mungkin mitos-mitos yang ada di luar sana. Mungkin dengan ilmu yang diberikan ini bisa meluruskan itu, gitu Anita. Ini ada juga pertanyaan dari Ros Lantang. Kalau mau konsultasi ke dokter Sarah, bagaimana caranya ya? Oh, oke, bisa langsung mencari di perdoski.org ya, dokter spesialis kulit, nanti bisa langsung ke tempat praktek saya. Nah, Tentunya nggak harus sama saya ya, semua dokter spesialis kulit di Indonesia ini semua pasti bisa banget mengatasi masalah kulit kamu, bisa banget mengatasi kondisi permasalahan yang sesuai dengan kondisi kulit kamu. Jadi jangan takut untuk ke dokter spesialis kulit karena kamu nanti akan mendapatkan perawatan yang pastinya sesuai untuk masalah kulit kamu. Begitu. oke dok. Jadi Ini balik udah lagi kurang dok, berapa kalau menit lagi ditanya, nih? oh udah berapa menit lagi ya? Kayaknya masih banyak yang exciting, pengen tahu dok. Jadi perawatan budget berapa sih yang mesti disiapkan untuk bisa memiliki kulit sebening kaca seperti artis-artis Korea dok? Ya Budget itu berapa tadi kira-kira kembali. dok? Karena Nah, itu viewernya semua sudah bertanya nih, ada yang DM nih langsung nih. karena gini Mahal ya, nggak sih dong? enggak lah, nggak ada kata mahal buat investasi buat kulit ya. Kan seperti kita tahu bilang tadi, penampilan kulit itu adalah sesuatu yang penting. Yang penting itu kita harus mendapatkan kulit yang sehat. Kalau kulit kita sehat, pasti kita glowing. Kalau kulit kita glowing, pastinya kita lebih happy. Dan menurut saya, untuk investasi seumur hidup itu bukan sesuatu yang mahal ya. Tidak harus didapatkan dengan mahal. Dengan basic skincare regimen yang tadi saya bilang, 4 lapis double cleansing, kemudian moisturizer, kemudian protection dan exfoliating atau correcting itu sudah bisa membuat kulit kamu sehat. Tetapi untuk treatment-treatment yang dibutuhkan lagi misalnya di klinik itu pastinya tentu kamu bisa dapatkan dengan saran dari dokter spesialis kulitnya ya. Karena memang untuk mendapatkan treatment-treatment seperti laser, seperti ultrasound atau HIFU atau radiofrekuensi atau skin booster, botox dan filler itu semuanya harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Kadang-kadang orang datang, dok saya mau filler. Ternyata setelah kita lihat kondisi kulitnya, sepertinya dia bukan butuh filler, dia butuh treatment yang lain. Jadi dokter tuh akan memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Dengan apa yang Bukan dibutuhkan oleh iya, pasien dengan ya? apa yang dibutuhkan. Jadi, nggak perlu kita harus lakuin semua treatment itu pasti kulit kita glowing. No, ternyata mungkin cuma butuh 1 treatment atau 2 treatment, kulit kita bisa langsung glowing gitu loh. Jadi nggak Jadi, ya perlu itu. jauh-jauh pergi ke Korea ya dok buat Nggak perlu, memiliki kulit yang banyak glowing banget ya? Nggak perlu ya dok ya? nggak perlu. Di Indonesia pun sudah banyak sekali ya, dokter spesialis kulit yang mampu mengatasi masalah kulit kita. Begitu. Jadi, Oke. kurang berapa menit lagi ya, Anita? Aduh, kayaknya sudah waktunya sudah hampir selesai nih. Kayaknya kita bisa mengingatkan sama viewer kita untuk kesimpulan Kurang berapa? dari eh, talk show ini gitu ya. Kalau kulit yang halus, warna kulit cerah merata, terhidrasi baik dan glowing bisa kita dapatkan dengan menciptakan kondisi kulit yang sehat terlebih dahulu ya. Glowing itu adalah bonus kulit sehat, guys. Bonus kulit sehat. Dan kulit yang sehat dicapai dengan multi factor, yaitu skincare yang tepat, gunakan basic skincare rutin dan konsisten, asupan nutrisi yang sehat, makanan, air putih, vitamin, dan antioksidan. Dan pastinya harus istirahat yang cukup ya dok.
Olahraganya Yes. juga cukup. Dan harus low stress, jangan banyak pikiran. Udah kesusahan hari ini, cukup hari ini, jangan terus dipikirin karena stres bisa mengakibatkan penuaan dini ya dok. Yes, Perawatan betul kulit banget dan Anita. prosedur estetika di klinik. Nah, jadi kalau melakukan perawatan kulit tuh harus datang ke klinik. Jangan asal-asalan beli-beli sendiri skincare tanpa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Ya kan, jadi kayak seperti peeling, laser, skin booster, botox, RF, ultrasound, filler, itu harus dilakukan di klinik ya dok ya. Harus di Klinik, klinik ya. dengan dokter spesialis kulit yang Nggak cuma di menanganinya. klinik ya Anita, di rumah sakit juga ada. Di Di rumah rumah sakit sakit juga juga ada. ada. Di rumah Tentunya harus sakit juga dilakukan oleh ada. dokter spesialis kulit yang kompeten yang tergabung di dalam Perdoski Betul. Indonesia. Yes, Terima it's kasih true. Anita. Anita hari ini sudah bisa merangkum semuanya dengan sangat baik sekali. Sepertinya Karena memang dapat ya penjelasan poinnya dokter ya. sangat jelas sekali, poin-poinnya membuat kita sangat mengerti dan Anita juga berharap bahwa viewer di sini bisa mencerna apa yang tadi kita bincangkan mengenai bagaimana memiliki kulit sebening kaca. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Korea, hanya membuat kulit kita sehat terlebih dahulu. Kalau glowing itu adalah bonus ya dok ya, bonus ya. Tuh kan, semuanya juga mengucapkan terima kasih untuk pelajaran yang diberikan oleh Dokter Sarah. Wah, Terima kasih terima sahabat-sahabat kasih ID buat Derns yang udah join dia, bersama dengan kami. Happy banget ada kami Dokter ya. Tias, ya ada beberapa dokter di sini yang tidak bisa kita sebutkan tadi dari tadi satu persatu karena memang lagi fokus mendengarkan Dokter Sarah lagi menjelaskan bagaimana memiliki glass skin. Terima Ya, kasih buat semua kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan buat kalian, tapi semoga apa yang kita berbincangkan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu ya dok, untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. amin. Sukses Terima terus buat kasih Anita teman-teman. Hara. Thank you so much. Diberkati senantiasa. Terima kasih untuk Amin. Anita pelajarannya juga. sangat sangat ya. Jelas ya Luar jadi biasa kan semuanya ya? ya. Wow, Jelas wow, ya. wow. Thank you very Terima much kasih Anita. semuanya. Sahabat ID Dance, Sama-sama thank you. juga. Terima kasih udah join, udah curious tentang semua glass Terima skin ini kasih ya. buat Semoga ID.Derms yang telah meminta saya untuk jadi host kali ini di edisi 89 ya tentang glass skin. Apakah ini tren atau fakta? Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. bye. Thank you very Bye. much.